Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani Nurul Ajija dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 23. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pernikahan, hikmah pernikahan, talak dan rujuk. Pernikahan menurut bahasa yaitu berkumpul atau bersatu, menurut istilah yaitu melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hukum dari pernikahan, yang pertama, hukumnya mubah, yang artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Yang kedua, hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu memberi nafkah dan menghendaki. Yang ketiga, wajib jika ada sebab dan faktor tertentu yang menyertai nikah menjadi wajib. Yang keempat, makruh, telah mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai bekal untuk menafkahi. Yang kelima, hukumnya haram jika mempunyai niat buruk atau menyakiti. Setelah itu, adapun rukun nikah. Yang pertama, calon suami yang syaratnya beragama Islam, benar-benar pria, tidak terpaksa, bukan mahram atau calon istri, tidak sedang ihram, usia minimal 19 tahun. Lalu selanjutnya, yang kedua dari rukun nikah yaitu calon istri yang syaratnya beragama Islam, benar-benar perempuan, tidak terpaksa, halal bagi calon suami, tidak bersuami, tidak sedang ihram, usia minimal 16 tahun. Lalu yang ketiga yaitu sigat akad. Yang keempat, wali mempelai perempuan yang syaratnya laki-laki, Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, adil, dan tidak sedang ihram. Lalu selanjutnya yang kelima, dua orang saksi yang syaratnya baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, tidak sedang ihram, haji atau umrah. Setelah pernikahan, adapun kewajiban bagi seorang suami dan istri. Kewajiban bagi seorang suami yang pertama memberi nafkah, bergaul dengan istri secara makruf, memimpin keluarga, mendidik keluarga. Kewajiban bagi seorang istri diantaranya patuh dan taat pada suami, memelihara dan menjaga kehormatan diri, harta benda suami, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak, bersikap hemat, cermat, ridho, bersyukur, dan tidak memberatkan suami. Setelah itu, adapun hikmah dari pernikahan, yaitu yang pertama, pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman, dapat melahirkan keturunan baik, dapat memelihara ketinggian martabat seorang wanita, dapat menjauhkan perzinahan, dan pernikahan agama dapat terpelihara. Lalu ada talak dan rujuk. Talak menurut bahasa melepaskan ikatan pernikahan, dan menurut istilah melepaskan seseorang perempuan dari ikatan pernikahan. Lafal-lafal talak yang pertama ada sari atau terang, yaitu kalimat jelas yang mengandung maksud memutuskan ikatan perkawinan seperti saya ceraikan engkau. Mengucap kalimat itu tidak perlu dengan niat. Dan yang kedua ada kinayah atau sindiran, yaitu kalimat yang masih ragu-ragu atau tidak jelas seperti pergilah engkau ke rumah orang tuamu atau keluargamu, atau pergilah dari sini. Adapun bilangan talak 1 dan 2 masih boleh rujuk sebelum habis idahnya dan boleh nikah kembali dengan akad baru sudah idah. Talak 3 tidak boleh rujuk atau nikah kembali kecuali apabila si perempuan itu telah menikah dengan laki-laki lain dan ditalak yang kedua kali. Kemudian, jika si suami telah menalak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Maka jika suaminya menceraikan lagi, tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali. Perlu diketahui, talak itu terbagi menjadi dua, yaitu talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i yaitu talak yang boleh rujuk kembali sebelum masa idah, dan yang kedua talak bain yang artinya talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali. Rujuk
Menurut bahasa yaitu kembali, dan menurut istilah yaitu mengembalikan perempuan kepada pernikahan pada masa iddah talak yang bukan talak bain dengan cara-cara tertentu. Hukum-hukum rujuk: yang pertama, wajib sebelum ia sempurnakan pembagian waktunya. Yang kedua, haram apabila terjadi sebab menyakiti istri. Yang ketiga, makruh kalau perceraian lebih baik dari rujuk lagi. Yang keempat, jaiz hukum rujuk yang asli. Yang kelima, sunnah jika dimaksud untuk memperbaiki keadaan istrinya atau karena rujuk lebih berfaedah bagi keduanya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.